Di alun-alun perguruan tinggi Beiyun, ada kerumunan besar pada saat ini, ribuan tutor dan mahasiswa mengepung seluruh alun-alun perguruan tinggi. Di alun-alun, itu sudah dibagi. Satu arena, dua tungku alkimia, dan dua tungku pemurnian. Bagaimanapun, 3 pertandingan adalah promosi Muyun ke kompetisi instruktur menengah, itu terkait dengan promosi Muyun, dan perguruan tinggi sudah mengaturnya. Itu hanya instruktur junior yang dipromosikan menjadi instruktur tingkat menengah, dan secara tak terduga jam tangan personel yang begitu kuat meletus, yang tidak diharapkan oleh akademi. Hanya saja orang banyak datang, dan sebagian besar alasannya adalah ingin melihat apa yang disebut Muyun, yang berani menantang instruktur pastoral kelas senior 3, memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Xianyu, aku telah menyelidiki instruktur pastoralmu akhir-akhir ini, tetapi aku tidak tahu mengapa pemborosan itu begitu kuat. Di antara kerumunan, Miao Xianyu berdiri di sana cantik dengan rok ungu. Di sampingnya, seorang remaja terus berbicara, kelas 3 senior yang dipimpin oleh Diao Yadong tampaknya ada di seluruh perguruan tinggi, hanya kelas di sebelah Wang Qingfeng dari keluarga Wang. Muyun melakukan ini adalah idiot. Sao Yu, bisakah kamu menutup mulutmu? Mendengar obrolan tak berujung dari pemuda di sampingnya, Miao Xianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, instrukturmu adalah instruktur saya, tolong bicara dengan sopan. Sao Yu adalah 10 di depan pintu luar sekte pil suci, dan dia memiliki 7 tingkat ranah Yuan kental. Dan dia baru berusia 16 tahun, dan dia tidak tahu seberapa jauh lebih baik dari Muyun itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Miao Xianyu akan benar-benar menghadapinya di depan umum. Hei, aku tahu Xianyu, kamu pasti bisa memenangkan Wang Yunqi itu, tetapi 2 orang lainnya, aku mendengar bahwa yang satu adalah pria, yang lain adalah anak yang malang, bagaimana kamu bisa menjadi lawan jenius kota awan utaramu? Sao Yu dengan bercanda berkata, meskipun kedua orang jenius itu hanya sampah di mataku. Mendengar Sao Yu berbicara dengan keras, Miao Xianyu mau tidak mau mengerutkan kening. Pendeta instruktur, di antara kerumunan, melihat Muyun, Qin Mengyao dan lain-lain, Miao Xianyu berlari sepanjang jalan, meninggalkan Sao Yu sendirian berbicara sendiri. Melihat antusiasme Miao Xianyu pada Muyun, gigi Sao Yu gatal. Yang sia-sia, bahasa peri adalah milikku. Jika kamu berani terlibat, aku akan membunuhmu. Sao Yu menghela nafas, menyesuaikan wajahnya, dan mengikuti. Alasan mengapa dia datang ke sini kali ini adalah untuk melihat dengan baik betapa tragisnya Muyun, pria terkenal di kota awan utara, akan kalah. Pada saat ini, ada ruang terbuka besar di tengah alun-alun besar, di belakang Muyun, 3 Miao Xianyu, Qi Ming, dan Mo yang mengikuti dengan cermat. Di sisi lain, di belakang Diao Yadong, Diao Yayun, Wang Yunqi, dan Qi Yun berdiri berjajar. Melihat Muyun, Diao Yadong tertawa dan berkata, tidak heran jika instrukturmu begitu yakin. Ternyata instrukturmu mengandalkan instruktur Qin dan makan makanan lunak. Instrukturmu bermain sangat baik. Haha, terima. Muyun tertawa, dan berkata dengan acuh tak acuh, makan nasi lunak juga merupakan keterampilan, saya khawatir guru Diao ingin memakannya, tetapi saya tidak memiliki keterampilan untuk memakannya. Dengan itu, Muyun melirik Qin Mengyao. Qin Mengyao tersenyum sedikit di seluruh negeri, dan semua orang di tempat kejadian segera menatapnya. Saya telah melihat orang yang tidak tahu malu, saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Ya, saya pikir dia sampah, lebih baik mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling tidak tahu malu di dunia. Jika dia kalah, dia bahkan tidak melihat Mo Hai dan tidak bermain, jadi dia membiarkan Diao Yayun bermain. Diao Yayun adalah 3 jenius teratas di antara murid-murid kita. Sampah Moyang, naik sudah mati. Ada banyak diskusi di antara orang banyak. Permainan belum dimulai, dan sudah ada keributan di seluruh alun-alun. Tetapi lebih banyak orang menunggu untuk melihat lelucon Muyun. Awalnya, dia bisa memilih kelas biasa dan mempromosikan dirinya ke tutor perantara, tapi sekarang dia harus memilih kelas 3 lanjutan. Saya pantas untuk menemukan diri saya bersalah. Di tepi alun-alun, di atas platform batu yang menjulang tinggi, beberapa sosok berdiri. Kepala pria itu, sekitar 20 tahun, dengan rambut panjang berkibar, gaun berkibar, dan penampilan yang tampan, terkadang membuat beberapa murid perempuan di sekitarnya menoleh dan berteriak. Guru Wang, lihat game ini, bisakah Muyun menang? Di belakang pemuda itu, seorang pemuda bertanya. Begitu sampah terbangun, itu adalah Long Fei Nine Heavens, semuanya mungkin salah, Qin Mengyao tidak bodoh, bagaimana mungkin orang yang dia cintai adalah sampah? Wang Qingfeng tersenyum sedikit dan berkata, sayangnya, Diao Yadong dibutakan oleh kecemburuan, tapi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Lalu, menurut tutornya, Muyun akan menang. Di belakang Wang Qingfeng, seorang gadis muda tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara.
Jika Mu Yun memilih kelas dasar 6 atau kelas 9, dia mungkin menang, tapi dia memilih kelas lanjutan 3. Wang Qingfeng dengan tenang berkata, Diao Yayun ada di lapangan, dan Mo Yang tidak mungkin menang. Antara Miao Xianyu dan Yun Qi, Qi Yun lebih dari Qi Ming, dan saya tidak bisa menebak apa yang ingin dilakukan Mu Yun. Tanda seru. Dengan diskusi beberapa orang, kompetisi di alun-alun telah dimulai. Game pertama, rasio alkimia. Miao Xianyu bermain melawan Wang Yunqi. Bahasa peri yang indah, semua orang memberitahumu bahwa aku adalah dua jenius alkimia hebat di North Cloud City, tapi aku pikir kamu selalu lebih rendah dariku. Jika bukan karena kakekmu dan pavilion pil suci, kamu dan aku akan berjauhan 100.000. Ribuan mil. Wang Yunqi mengenakan jubah dan memiliki wajah yang bagus, tetapi dia berbicara gayung bersambut. Keduanya telah menunjukkan bakat luar biasa sejak mereka masih muda, dan mereka sangat terkenal dalam proses alkimia, sehingga mereka selalu dibandingkan. Tapi hari ini, itu adalah untuk memutuskan di antara keduanya, siapa alkemis jenius pertama di North Cloud City. Jangan bicara terlalu penuh. Miao Xianyu berkata sambil tersenyum, pertempuran hari ini, aku tidak bertarung denganmu untuk siapa jenius alkimia nomor 1 di kota Awan Utara, tetapi untuk guru gembala. Permainan belum dimulai, dan suasana menjadi tegang. Adapun rasio alkimia, karena Anda semua adalah alkemis tingkat pertama, kali ini pil akan diputuskan oleh instruktur. Siapa yang berhasil memperbaiki pil pertama kali, dan kualitas pil yang disempurnakan akan menjadi pemenangnya. Saat kata-kata instruktur wasit jatuh, sesosok perlahan melangkah ke arena kompetisi. Lu Xiaotian. Melihat sosok itu, semua orang yang hadir terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam kontes alkimia pertama, Din Lu benar-benar akan naik ke panggung untuk menarik undian. Maka game ini benar-benar sangat adil. Di seluruh perguruan tinggi Beiyun, apakah ada orang yang lebih adil dari Dekan Lu? Tes pemurnian pil yang disempurnakan adalah pil Qiqiao Sumai. Saat kata-kata Lu Xiaotian jatuh, semua orang yang hadir berseru. Pil Sumai 7 bukaan adalah yang terbaik di antara pil kelas 1, dan memiliki manfaat yang sangat kuat untuk prajurit tingkat pertama hingga keempat dari tubuh fisik. Dan setelah pil ini dibuat, tubuh di sekitar pil ditutupi dengan 7 lubang, yang hidup dan aromanya meluap. Namun, meskipun pil ini adalah pil kelas 1, hanya sedikit orang yang dapat memperbaikinya untuk menghasilkan 7 lubang. Rata-rata alkemis peringkat pertama hanya dapat memperbaiki 3 atau 4 lubang, dan hanya beberapa alkemis peringkat kedua yang berhasil memperbaiki 7 lubang. Qiqiao Qihui, pil Qiqiao Sumai ini, benar-benar lengkap. Dan pil ini sangat cocok untuk menyelidiki kemampuan seorang alkemis kelas 1. 7 bukaan Sumai dan. Setelah mendengar nama ini, Wang Yunqi menarik napas lega. Miao Xianyu, kamu bertekad untuk kalah. Sebulan yang lalu, saya dapat memperbaiki 5 lubang dari pil 7 lubang Sumai, dan sekarang saya dapat memperbaiki 6 lubang dengan menggabungkan api binatang. Wang Yunqi berkata dengan penuh semangat, dan kamu, tidak mungkin untuk memperbaiki 7 lubang. Karena hanya alkemis peringkat kedua yang bisa melakukannya, jadi kali ini, Wang Yunqi akan menang. Mendengar kata-kata percaya diri Wang Yunqi, Miao Xianyu hanya tersenyum dan tidak menjelaskan apapun. Kemenangan atau kekalahan hanya akan diketahui pada menit terakhir. Sekarang, bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil telah disiapkan, dan tungku pil masih utuh. Adapun pil api, Akademi menyediakan pil api dari monster atribut api. Jika siswa memiliki api binatang, kamu bisa menggunakannya. Kompetisi dimulai sekarang. Saat suara instruktur wasit jatuh, seluruh alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi. Ketika sang alkemis memurnikan pil, hal yang paling tabu adalah mengganggu semua orang tahu ini. Pil Qiqiao Sumai, bahan obat yang dibutuhkan adalah rumput yang sangat indah, buah suksin, kayu kawat besi, dan pil iblis dari harimau putih monster urutan keempat. Di antara mereka, buah suksin adalah yang paling mahal, dan buah suksin setidaknya 5.000 batu roh tingkat rendah. Di awal permainan, Wang Yunqi dan Miao Xianyu melangkah ke atas ring dan berdiri di tempat mereka seharusnya. Di antara penonton, semua orang sudah menahan napas. Hanya ada satu pengecualian, dan itu adalah Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun sedang berbaring malas di kursi guru yang hebat. Qin Mengyao berdiri di satu sisi dan meremas bahunya untuknya. Adegan ini membuat hampir setengah dari seluruh Akademi Beiyun ingin buru-buru mengalahkan Mu Yun. Qin Mengyao merasa tertekan ketika dia melihat Mu Yun berbaring di kursi tuannya dan menyipitkan matanya. Pada hari kerja, dia melihat Mu Yun terlihat anggun dan ramah, tetapi dia benar-benar bersama dengan Mu Yun, dia tahu bahwa Mu Yun berlatih setiap hari dan menghabiskan hampir sebagian besar waktunya. Kemarin, karena pemahaman teknik pedang, saya hanya tidur sebentar di pagi hari.
Di atas ring, Wang Yunqi dan Miao Xianyu menembak hampir bersamaan, dan berbagai bahan obat dimasukkan ke dalam tungku pil secara bergantian. Namun, orang-orang yang berhati-hati secara bertahap menemukan bahwa urutan dan jumlah bahan obat yang dimasukkan Miao Xianyu sangat berbeda dari Wang Yunqi. Tepatnya, ini sangat berbeda dari teknik pemurnian pil Qiqiao Sumai yang diakui saat ini. Seperti yang kita semua tahu, dalam pemurnian pil Qiqiao Sumai, kayu kawat besi harus ditambahkan ke tungku terlebih dahulu, karena kayu kawat besi itu keras dan tidak mungkin untuk bergabung dengan cepat. Tapi Miao Xianyu melakukan yang sebaliknya, menambahkan Susin Guo, yang paling mudah untuk dimurnikan, ke dalam tungku pil. Apa yang sedang dilakukan Miao Xianyu? Melihat ini, Qiming tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Apa yang Anda tahu? Pada saat ini, Mu Yun, yang telah menyipitkan matanya, tiba-tiba berkata, yang paling penting adalah membuka 7 lubang. Bagaimana cara membukanya? Secara alami, obatnya digunakan untuk menembus pil. Su Xingguo pertama bergabung, berubah menjadi gas obat, dan mengelilingi tungku pil, dan kemudian kayu kawat besi terurai, dan gas obat akan terkontaminasi pada kayu kawat besi. Ketika pil berhasil, pil itu menembus pil tubuh dan meledak. Dari luar ke dalam, Mu Yun berkata dengan hati-hati, metode pemurnian umum adalah menambahkan kayu kawat besi terlebih dahulu, dan efek obat Su Xingguo dibungkus dengan pil, dan pecah. Efek mana yang lebih baik? Qiming tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Metode mana yang lebih baik? Mendengar pertanyaan ini, Mu Yun juga mengerutkan kening. Hanya sedikit orang yang tahu tentang kedua metode ini, dan Mu Yun belum pernah berbicara dengan Miao Xianyu sebelumnya, dan sepertinya Miao Qing sedang membicarakannya. Tetapi efek obat menembus tubuh dari luar ke dalam, dan itu menguji metode alkimia dan keterampilan alkemis. Secara umum, bahkan beberapa alkemis peringkat kedua tidak berani melakukan ini. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan gagal, tidak ada jejak eliksir yang meledak, apalagi beberapa trik. Dia tidak menyangka bahwa Miao Xianyu akan benar-benar menggunakan metode ini. Sepertinya gadis kecil ini siap menenggelamkan perahu. Mu Yun tidak menjawab pertanyaan Qiming, tetapi malah mengatakan sesuatu dalam diam. Tapi setelah kejadian ini, Mu Yun semakin yakin bahwa Miao Qing tidak sederhana. Meskipun pil Qiqiao Sumai hanyalah pil kelas 1, dia hanya tahu tentang metode alkimia ini setelah dia meninggalkan daratan. Dan Miao Qing benar-benar mengetahuinya sekarang. Mu Yun harus meningkatkan evaluasinya terhadap Miao Qing lagi. Permainan berlanjut, sementara semua orang bingung dengan tindakan Miao Xianyu. Di sisi lain, Wang Yunqi tiba-tiba berpindah tangan, dan nyala api keluar dari tubuhnya. Api binatang. Api binatang hanya bisa dihasilkan di binatang roh. Monster biasa juga memiliki api binatang di dalam pil monster, tetapi api binatang seperti itu tidak dapat terus tumbuh, dan ketika dikonsumsi, pil binatang itu akan dihancurkan. Tapi pil roh binatang buas berbeda. Pil roh di tubuh binatang roh, api binatang yang terkandung di dalamnya, dapat terus diproduksi bahkan setelah binatang roh mati, dan itu akan terus bertahan. Pada saat ini, Wang Yunqi akhirnya mulai menggunakan api binatang yang menyatu di tubuhnya untuk membuat alkimia. Dengan cara ini, tidak ada keraguan bahwa apakah itu kecepatan alkimia atau kemanjuran pil ketika keluar, Wang Yunqi telah memanfaatkan keunggulan bawaannya. Miao Xianyu, apa yang kamu bandingkan denganku? Melirik Miao Xianyu di sisi lain yang masih dengan hati-hati mengendalikan api, Wang Yunqi mencibir di dalam hatinya. Pada titik ini dalam alkimia, hasilnya sebenarnya jelas. Dengan bantuan api binatang, dia setidaknya bisa memperbaiki 6 lubang, yang tidak ada bandingannya dengan Miao Xianyu. Hehe, Guru Wang, sepertinya Yunqi akan menang kali ini. Dia adalah jenius alkimia nomor 1 di kota Awan Utara. Di sebelah Wang Qingfeng, seorang tutor akademi mengutuk. Faktanya, Yunqi dan Miao Xianyu hampir sama, tapi kali ini, Yunqi menggunakan api binatang untuk memenangkan pertempuran. Kamu tidak bisa mengatakan itu, perpaduan api binatang pada awalnya adalah keberuntungan besar. Keberhasilan Wang Yunqi adalah bukti bahwa dia lebih baik daripada Miao Xianyu. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, semua orang di lapangan tidak memiliki jejak ekspresi tidak sabar, tetapi lebih ingin tahu tentang hasilnya. Om, ding. Tiba-tiba, semua orang yang menunggu mendengar suara mendengung, dan kemudian suara ding berbunyi. Wang Yunqi, ramuannya selesai. Namun, sebelum semua orang sempat terkejut, suara dengungan dan dentingan lain mengikuti. Miao Xianyu juga berhasil. Keduanya hampir selesai dengan kaki depan dan belakang. Dalam hal waktu, Wang Yunqi sedikit lebih baik. Lagi pula, dia mengandung api binatang di tubuhnya, dan kecepatan alkimianya memang satu langkah lebih cepat dari Miao Xianyu.
Aku tidak menyangka kamu bisa memperbaikinya begitu cepat, bagaimana dengan 4 atau 5? Wang Yunqi dengan sinis bertanya pada Miao Xianyu. Dia bergabung dengan api binatang, dan berpikir bahwa alasan mengapa Miao Xianyu selesai begitu cepat hanya untuk mengejarnya tepat waktu, dan pilnya pasti lebih rendah darinya. Dalam hal ini, Miao Xianyu tidak menjelaskan. Miao Xianyu tersenyum sedikit saat matanya tertuju pada Mu Yun di antara kerumunan, penuh percaya diri. Buka ovennya. Akhirnya, di bawah tatapan harapan semua orang, 2 tungku pil mulai terbuka perlahan. Guru pil berjalan ke tungku pil tempat Wang Yunqi berada, dan mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan pil Qiqiao Sumai transparan. Pada saat ini, semua orang di lapangan menahan napas. Wang Yunqi, sempurnakan pil Qiqiao Sumai, dan akhirnya sempurnakan 6 lubang, produk jadi. Saat kata-kata dari tes alkimia guru jatuh, seluruh alun-alun langsung menjadi kekerasan. 6 trik. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa Wang Yunqi saat ini setidaknya adalah eksistensi tingkat atas dari seorang alkemis kelas 1, dan dia hanya bergabung dengan api binatang selama kurang dari sebulan. Saya khawatir itu tidak akan lama sebelum dia bisa masuk ke jajaran alkemis peringkat kedua. Alkemis peringkat kedua berusia 16 tahun itu menarik untuk dipikirkan, dan pencapaian Wang Yunqi tidak terbatas. 6 trik. Mendengar suara yang diumumkan oleh instruktur, Wang Yunqi menghela nafas lega. 6 apertures sudah menjadi batasnya setelah penggabungan Best Fire, meskipun dia tidak mencapai 7 apertures, yang sedikit disesalkan, itu lebih dari cukup untuk memenangkan permainan. Meletakkan pil, instruktur tes pil melangkah maju. Pada saat ini, semua orang terdiam lagi dan menyaksikan tindakan guru yang mengalami pil. Kali ini, Miao Xianyu dikalahkan tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Menyempurnakan obat 6 bukaan, dia selangkah lebih lambat dari Wang Yunqi, dan dia harus kalah. Apakah mungkin untuk memperbaiki pil 7 bukaan? Mustahil. Obat 7 bukaan hanya dapat diproduksi oleh alkemis tingkat 2. Pada titik ini, Miao Xianyu tidak bisa menang. Miao Xianyu kalah dalam game ini. Pil Qiqiao Sumai yang disempurnakan oleh Miao Xianyu adalah Qiqiao, apa? 7 trik. Hanya saat berikutnya, ketika guru yang mengalami pil mengucapkan kalimat ini, pemandangan itu langsung sunyi senyap. Mustahil. Wang Yunqi bergegas ke depan, melihat pil di tangan pil master, untuk waktu yang lama, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Qiqiao, ini benar-benar Qiqiao. Miao Xianyu sebenarnya menyempurnakan pil Qiqiao Sumai dengan 7 lubang, bukankah itu berarti dia sudah menjadi alkemis peringkat 2? Ya Tuhan, ada keributan dan mendidih di seluruh bidang seni bela diri. Alkemis peringkat kedua berusia 16 tahun, ini seperti seorang jenius di seluruh kekaisaran Nanyun. Game pertama, Miao Xianyu menang. Dengan jatuhnya kata-kata guru, semua orang masih terkejut, berita itu sangat mengejutkan sehingga mereka tidak bisa menerimanya sama sekali untuk sementara waktu. Wang Yunqi, alkimia bukan untuk membandingkan siapa yang lebih berbakat dan siapa yang lebih baik. Miao Xianyu berkata, jangan instruktur Anda mengajari Anda bahwa bahan obat itu hidup, dan pil juga hidup, apa yang harus dilakukan alkemis, ini hanya untuk mempercantik mereka dengan obat, sehingga mereka bisa menjadi penampilan lain, penampilan yang lebih indah. Setelah kata-kata itu jatuh, Miao Xianyu berbalik dan berjalan keluar dari ring. Ramuan obat itu hidup, dan pilnya juga hidup. Setelah mendengar ini, wajah Wang Yunqi pucat, dan dia menatap Mu Yun yang duduk di bagian bawah ring. Dia awalnya seorang alkemis peringkat pertama, dan dia tahu betapa sulitnya untuk melangkah ke peringkat kedua. Tapi Miao Xianyu melakukannya, dan dia bertanya pada dirinya sendiri seberapa besar dia berbakat. Apakah orang itu? Melihat Mu Yun, Wang Yunqi bingung. Maaf, Guru Diao, aku kalah. Wang Yunqi menunduk malu saat dia berjalan ke Diao Yadong. Dia memang kalah, bergabung dengan api binatang, atau kalah dari Miao Xianyu. Tidak apa-apa, tidak ada yang tahu, Miao Xianyu benar-benar melangkah ke jajaran alkemis peringkat kedua, kamu tidak bersalah. Wajah Diao Yadong tenang dan nyaman. Wang Yunqi merasa lebih buruk hanya dengan melihat penampilan Diao Yadong yang tidak berubah. Inilah saatnya bagi Guru Diao, yang paling menakutkan dan menakutkan. Tidak apa-apa, Diao Yayun melangkah maju, menepuk pundak Wang Yunqi dan berkata, ada 2 pertandingan lagi, Qiming dan Mo Yang, mereka pasti akan kalah. Dalam 3 pertandingan, Anda harus memenangkan ketiga pertandingan sebelum Mu Yun dapat dianggap sebagai mentor perantara. Di game pertama, Miao Xianyu menang, yang benar-benar tidak terduga. Namun, dalam 2 pertandingan berikutnya, semua orang tidak terlalu optimis. Qi Yun adalah seorang ahli kerajinan dari keluarga Qi di kota Awan Utara, seorang ahli kerajinan tangan biasa berusia 16 tahun, dan mampu memperbaiki kerajinan tangan biasa bermutu tinggi.
Dengan potensi seperti itu, keluarga Qi harus diperlakukan sebagai permata di telapak tangan. Namun, Qi Ming tidak terkenal, dan hanya menyerang besi di toko besi di kota Xifang, kota awan utara. Pandai besi dan penyuling memiliki status yang sama di tanah dan sama di langit. Selain itu, Mo Yang dan Diao Yayun tidak berada di level yang sama sekali. Seorang anak yang hilang, seorang pejuang jenius, benar-benar tidak ada perbandingan antara keduanya. Adegan kedua, Qi Yun dan Qi Ming. Instruktur wasit melangkah ke atas ring. Pada saat ini, 2 tungku pil telah dicabut, dan di atas ring, 2 tungku muncul. Semua jenis logam juga diletakkan di atas ring. Game ini jauh lebih menarik daripada yang sebelumnya. Karena bagaimanapun, Qi Yun sekarang adalah putra kebanggaan keluarga Qi, dan Qi Ming, ayahnya adalah seorang jenius 20 tahun yang lalu, tetapi sekarang dia tidak berharga. Dan Qi Ming bahkan lebih tidak dikenal di Universitas Beiyun. Sebaliknya, Qi Yun sangat terkenal dalam memperbaiki artefak biasa dan menyempurnakan artefak biasa untuk murid-muridnya. Dalam kompetisi ini, Qi Yun sudah mampu memperbaiki artefak biasa kelas atas. Qi Ming, jika Anda tidak dapat memperbaiki artefak biasa kelas atas, maka permainan tidak akan dimainkan, dan Qi Yun akan menjadi dinilai sebagai pemenang. Saya bisa melihat Qi Yun di sisi yang berlawanan. Qi Ming berbicara sedikit, keringat keluar dari wajahnya. Hanya saja matanya tertuju pada Mu Yun yang berada di bawah panggung, dan Qi Ming langsung merasa bahwa ada kekuatan di sekujur tubuhnya, dan dia tidak bisa malu dengan harapan guru. Ya, mendengar kata-kata Qi Ming, Qi Yun mencibir, Qi Ming, jangan menjadi pahlawan, jika tidak, pemurnian akan setengah jalan dan akan memalukan jika kamu gagal. Haha, di bawah ring, sekelompok siswa tertawa. Qi Ming tidak tahu cara memperbaiki alat sebelumnya. Jika dia telah belajar cara memperbaiki alat dalam 1 bulan dan mampu memperbaiki artefak biasa kelas atas, itu akan menjadi jenius. Tidak, kata jenius tidak bisa menggambarkan dia lagi. Apakah tidak apa-apa, aku akan tahu setelah kamu membandingkannya. Mengambil napas dalam-dalam, Qi Ming berkata dengan sungguh-sungguh. Yah, bandingkan. Di sisi lain, instruktur wasit mengangkat suaranya, jika ini masalahnya, itu lebih baik daripada alat uji coba, alat biasa bermutu tinggi, dan Dekan Lu masih mengajukan pertanyaan. Lu Xiaotian melangkah ke atas ring lagi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung mengajukan pertanyaan. Artefak fana tingkat tinggi, tombak perak geng hitam. Saat kata-kata Din Lu jatuh, ada serangkaian seruan di akademi. Alat pemurnian adalah tugas yang sulit, dan di antara mereka, yang paling langka adalah pistol. Untuk satu hal, tombak panjang harus kaku, keras dan pantang menyerah, dan tombak harus memiliki tingkat kelenturan tertentu, jika tidak, kekuatan serangan balik terhadap prajurit itu bahkan akan melukai prajurit itu sendiri dengan 1 pukulan. Hanya dengan 1 tembakan, sebuah senjata telah dibuat, yang merupakan keberadaan yang paling sulit di antara semua senjata. Inilah sebabnya mengapa semua orang berseru. Tombak perak geng hitam, tapi begitu. Mendengar kata-kata Din Lu, Qi Yun tersenyum dingin, melangkah ke atas ring, dan berjalan ke tungku. Setiap langkah sangat penting dalam 3 langkah menyempurnakan bentuk kapal, membangun teks, dan menarik semangat. Melihat angin sepoi-sepoi dan ketenangan Qi Yun, dia tidak peduli sama sekali. Diao Yadong berkata, Qi Yun, jangan gegabah. Guru Diao, jangan khawatir, pistol perak geng hitam ini mudah bagiku. Qi Yun mengangguk, menatap Qi Ming dengan provokatif. Saat itu, ayah Qi Ming selalu memegang kepala ayahnya dengan mantap tidak peduli apa yang dia lakukan. Hari ini, dia bisa dianggap sedang memperbaiki nama ayahnya. Permainan dimulai. Mengikuti perintah dari instruktur wasit, Qi Yun melangkah maju, mengambil bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki senjata perak geng hitam, dan mulai menimbang. Berat bahan pemurnian perlu ditimbang sedikit demi sedikit oleh master pemurnian, dan sedikit perbedaannya adalah ribuan mil. Langkah ini tidak boleh ceroboh sama sekali. Di atas ring, Diao Yadong tersenyum sedikit saat melihat gerakan mahir Qi Yun dan selesai dalam sekali jalan. Di sisi lain, Qi Ming tampak sedikit canggung, dan setiap kali dia menimbang, dia harus melalui banyak pertimbangan. Diao Yadong mencibir dalam hatinya. Untuk Qi Yun, Diao Yadong masih sangat percaya diri. Bagaimanapun, Qi Yun adalah pemimpin generasi keluarga Qi, dan dia juga tahu bahwa Qi Yun dan Qi Ming lahir dari ibu yang sama. Setelah Qi Yufeng menjadi orang yang tidak berguna, ia dikeluarkan dari keluarga Qi, ibu Qi Ming dikombinasikan dengan jenius lain dari keluarga Qi dan melahirkan Qi Yun. Oleh karena itu, Qi Yun Qi Ming, saudara tirinya, dapat dianggap sebagai orang yang dibenci sampai ke tulangnya. Tapi kali ini, keduanya bermain melawan satu sama lain, dan Diao Yadong percaya bahwa Qi Yun tidak akan membiarkan Qi Ming menang. Lihat, Qi Yun sudah mulai memurnikan.
Lihatlah Qiming, yang masih menimbang logam di sana, lihat betapa bodohnya dia. Bagaimana Qiming bisa dibandingkan dengan Qiyun? Keduanya sangat jauh. Di bawah ring, dua siswa berbicara dengan suara rendah, menatap Qiming, mencibir. Bang bang. Namun, tepat ketika keduanya berbisik, dua poni rendah tiba-tiba terdengar, dan kedua pria itu merawat mereka, memegangi kepala mereka, dan jatuh ke tanah. Apa dia? Siapa itu? Siapa itu? Kamu berani menyelinap menyerang dengan biji jujube. Keduanya diserang tanpa alasan, tetapi sebuah tas besar membengkak di kepala mereka, dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Muyun duduk di kursi guru, sambil makan kurma merah, menonton pertandingan sambil tersenyum, seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Pada saat ini, di atas ring, Qiyun melelehkan berbagai logam ke dalam tungku, tetapi dia sudah mulai mengukir Qwen di papan spiritual. Umumnya, saat melelehkan logam, penyuling perlu memasukkan seluruh tubuhnya untuk mencegah kecelakaan, tetapi Qiyun tidak peduli saat ini. Semua orang tahu bahwa Qiyun berani melakukan ini karena dia percaya diri. Di sisi lain, Qiming baru saja selesai menyiapkan bahan, dan belum mulai memperbaiki peralatan, dan merupakan yang pertama mulai menggambarkan Qwen. Keduanya secara bersamaan mengukir Qwen di papan roh, tetapi Qiming melakukannya, tetapi semua orang yang hadir tercengang. Pistol hitam pistol perak membutuhkan dua perbuatan untuk mendukung, yang pertama adalah perbuatan kekuatan, dan yang kedua adalah perbuatan kegigihan. Akta kekuatan dapat meningkatkan kekuatan tombak perak geng hitam, dan akta keuletan adalah untuk meningkatkan ketangguhan tombak perak geng hitam. Kedua perbuatan itu saling melengkapi dan merupakan dua perbuatan yang diperlukan untuk senjata perak pistol hitam. Tetapi pada saat ini, Qiming di atas ring menggambarkan dua perbuatan yang sama sekali berbeda dari perbuatan kekuatan dan perbuatan kegigihan. Ini sama sekali berbeda, tetapi tidak seperti itu. Dua perbuatan yang dia gambarkan lebih rumit daripada dua perbuatan yang digambarkan oleh Qiyun, dan penampilannya sangat jelek. Orang ini, bukankah dia pandai memperbaiki alat? Saya pikir itu 80%. Lihatlah Qwen yang dia gambarkan, tetapi itu benar-benar berbeda dari Qwen yang digambarkan oleh Qiyun. Itu hanya omong kosong. Orang ini, izinkan saya mengatakan, dalam 1 bulan, bagaimana dia bisa belajar memperbaiki alat. Kedua Qwen berhasil digambarkan, Qiyun menghembuskan napas, dan pada saat ini, ada dengkuran rendah di tungku, dan logam telah menyatu. Berbalik, melihat Qiming di sisi lain, Qiyun tertegun, tapi ada sedikit seringai di sudut mulutnya. Qiming juga memerankan dua Qwen, tapi dia tidak berhenti, malah memerankan Qwen ketiga. Idiot, memperbaiki tombak perak geng hitam hanya membutuhkan akta kekuatan dan akta keuletan, dan kamu hanya dapat menghancurkan esensi tombak perak geng hitam jika kamu menambahkan 100 perbuatan. Dengan mencibir, Qiyun mengabaikan Qiming. Dia memahaminya, Qiming, dia tidak tahu cara memperbaiki alat sama sekali. Teknik menimbang yang canggung, rute Qwen yang rumit dan membosankan, orang ini, bahkan mungkin menggoreng kompor sebentar lagi. Qiyun tidak repot-repot memperhatikan Qiming, tetapi sangat disayangkan bahwa penyuling tidak membandingkan siapa yang pertama kali berhasil menyempurnakannya, jika tidak hanya yang ini, dan dia akan memenangkan Qiming. Pada saat ini, Qiyun sudah mempersiapkan langkah terakhir untuk melelehkan logam. Pada saat ini, Qiming akhirnya menyelesaikan perbuatan terakhir. Perbuatan yang ditingkatkan dan perbuatan tambahan, dua perbuatan yang diajarkan oleh guru, aku perlahan-lahan menjadi mahir. Qiming tidak terburu-buru, Muyun pernah mengatakan kepadanya bahwa pemurnian adalah semacam kenikmatan, dan jika pemurnian tidak dapat dianggap sebagai semacam kenikmatan, maka itu ditakdirkan untuk menjadi master pemurnian yang kuat seumur hidup. Dia sangat menikmatinya sekarang. Dia tidak peduli dengan hinaan dan hinaan di sekelilingnya. Dia lebih bahagia dari apapun untuk memurnikan senjata ajaib yang sesuai dengan hatinya. Anak ini sepertinya punya ide bagus. Aku tidak terlalu peduli dengan ejekan semua orang di sekitar. Melihat kinerja Qiming di atas ring, Muyun menghancurkan mulutnya, puas. Itu adalah, Qin Mengyao melihat ruang kosong besar di depan mereka berdua, dan berkata dengan senyum manis, yaitu, sekarang siapa yang berani memarahinya, dan mereka yang memarahinya telah disingkirkan oleh Tuan Jangka Pendekmu. Saya menonton pertandingan sambil memblokir Anda, jadi tentu saja saya harus bermain. Muyun tersenyum dan tidak peduli. Sejujurnya, kemajuan Qiming di dalam hatinya memang mengejutkan. Dan alasan mengapa dia bersedia menerima Qiming sebagai murid juga karena bakatnya untuk menyempurnakan Qiming. Sekali di ribuan dunia besar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin mendapatkan perbuatan Muyun sendiri, dan ingin menerobos belenggu penyuling.
Tapi mereka enggan untuk bertanya, bahkan jika seseorang mendapatkannya secara kebetulan, mereka tidak bisa memahaminya sama sekali. Karena Qwen milik Mu Yun lebih cerdas daripada Qwen yang beredar di dunia besar, mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Tapi sekarang, Qi Ming, yang bisa dikatakan cantik kedua yang tidak bersalah dari perangkat pemurnian, tidak pernah bisa melupakan, dan perlahan bisa memahaminya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa bakat Qi Ming sangat tinggi. Dan kemajuannya juga mengejutkan Mu Yun. Mu Yun tahu bahwa alasan Qi Ming bekerja sangat keras adalah untuk membiarkan dia menyembuhkan ayahnya. Tuan pemurnian dengan meridian kaki patah, mungkin, kamu bisa mencoba pil itu. Melihat upaya Qi Ming di atas ring, Mu Yun mengambil keputusan. Ding, pada saat ini, di atas ring, sebuah jingle terdengar. Tombak perak geng hitam Qi Yun sudah keluar. Tubuh pistol hitam memancarkan niat membunuh yang dingin, dan pistol perak lurus, seperti penjaga yang berdedikasi, bangga dan pantang menyerah. Hanya dua yang terakhir, menyuntikkan Qwen, dan kemudian menarik roh, tombak perak senjata hitam, yang dianggap berhasil sepenuhnya. Di sisi lain, Qi Ming baru saja mulai menambahkan logam ke tungku untuk memperbaiki badan senjata. Melihat adegan ini, Diao Yadong tersenyum. Game ini diatur untuk menang. Performa Qi Yun hingga saat ini dapat dikatakan sempurna, sedangkan Qi Ming benar-benar mengerikan, itu hanya mengerikan. Zuwen, dengan tangisan rendah, Qi Yun mengeluarkan dua papan roh yang tercetak dan meletakkannya di depan tombak perak pistol hitam. Dia menyentuh papan roh dengan kedua tangan, dan dia mulai berkonsentrasi untuk melakukan perbuatan. Semuanya alami seperti biasa, sempurna. Tarik semangat. Dengan minuman rendah, Qi Yun memegang pistol di kedua tangan, pikiran dan badan senjatanya benar-benar terintegrasi, dan Qwen yang terpasang di badan senjata benar-benar hidup. Kong, pistol perak geng hitam sepanjang 2 meter tiba-tiba meledak dengan dengungan rendah dan ledakan, dan menjatuhkan badan pistol ke lempengan batu keras cincin. Qi Ming berdiri di atas ring dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Pada saat ini, adalah saat dia menerima ibadah ribuan orang. Sama sekali tidak ada pengrajin fana kelas tinggi kedua yang berusia di bawah 17 tahun di seluruh kota Baiyun. Ding, pada saat ini, jingle yang menusuk terdengar, dan di sisi lain, semua senjata hitam dan tombak perak keluar. Dibandingkan, Qi Ming, apa yang kamu bandingkan denganku? Melihat gerakan lambat Qi Ming, Qi Yun mencibir, tidak terburu-buru. Dia menunggu Qi Ming selesai, di matanya, Qi Ming tidak memiliki penggorengan, yang sudah menjadi berkah. Jika Qi Ming mampu menang melalui cetakan pemurnian konyol dan Qwen yang ditulis, maka reputasinya sebagai pemuda pemurnian jenius pertama di kota Cloud Utara dapat digunakan untuk memberi makan anjing. Kerja bagus, Qi Ming, mari kita lihat sampahnya, kelas 3 lanjutan kita luar biasa. Ya, awalnya Miao Xianyu dan Wang Yunqi berada di level yang sama, kali ini hanya Miao Xianyu yang memimpin. Dalam pertandingan ini, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Kelas sampah adalah kelas sampah. Saya ingin menginjak kelas 3 senior kami untuk bangkit dan bermimpi. Melihat Qi Ming berdiri tegak dan memegang pistol hitam dan pistol perak berdiri di atas ring, seluruh siswa akademi tiba-tiba berseru. Beberapa siswa perempuan bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mampu mendapatkan cinta dari penyuling alat yang kuat di masa depan sudah cukup untuk memastikan bahwa Anda akan berlatih tanpa rasa khawatir selama sisa hidup Anda. Zuwen, saat semua orang bersorak, Qi Ming sepertinya tidak mendengarnya sama sekali, dan dia masih mengerjakan peralatan pemurniannya selangkah demi selangkah. Hei, gurumu, lihat, apakah ini lebih baik? Saat kerumunan bersorak, Diao Yadong berjalan ke Mu Yun dan tersenyum, saya khawatir tidak ada ketegangan dalam game ini. Begitu, tidak ada lagi artinya untuk melanjutkan. Ya, aku juga berpikir begitu. Tanpa diduga, Mu Yun setuju, saya juga berpikir tidak ada lagi artinya untuk melanjutkan. Lebih baik membiarkan Qi Yun mengakui kekalahan secara langsung, mari kita mulai game ketiga. Kamu, mendengar permainan Mu Yun dengannya, wajah Diao Yadong tenggelam, tetapi senyum muncul di wajahnya, begitu, saya khawatir tidak perlu melanjutkan game ketiga. Setelah kata-kata itu jatuh, Diao Yadong berbalik dan pergi. Aku sangat marah sampai aku sekarat karena marah, dan aku masih memiliki ekspresi yang sangat nyaman di permukaan, jadi aku tidak lelah. Mendengar kata-kata di belakang Mu Yun, Diao Yadong terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Orang ini, benar-benar tak tahu malu. Kong, Diao Yadong baru saja pergi, dan suara dentang datang dari atas ring. Pencampur Qi Ming, selesai. Tiba-tiba, mata semua orang terfokus pada Qi Ming. Hanya saja Qi Ming, yang tidak gugup, pada saat terakhir, diawasi dengan ketat oleh semua orang, dia tidak bisa tidak menjadi gugup. Aku menyukainya, senjata perak pistol hitam macam apa ini, kan?
Meskipun panjangnya 2 meter, mengapa badan senjata ini tidak terlihat begitu kuat? Ya, dan lihat pola di badan senjata, itu berantakan, seperti percikan tinta di atasnya. Tombak perak pistol hitam yang disempurnakan oleh Qiyun hanyalah 2 tipikal, satu adalah produk jadi yang sempurna, dan yang lainnya adalah produk gagal yang sempurna, haha. Melihat tombak perak pistol hitam yang disempurnakan oleh Qiming, semburan tawa tiba-tiba datang dari sekitar ring. Seperti kata pepatah, orang dalam melihat ke ambang pintu, dan orang luar melihat kegembiraan. Tetapi pada saat ini, tombak perak geng hitam yang disempurnakan oleh Qiming, bahkan beberapa instruktur akademi, merasa tidak dapat diterima. Jika ini semua adalah artefak biasa bermutu tinggi yang memenuhi syarat, maka itu hanyalah penghinaan terhadap penyuling. Namun, keberhasilan atau kegagalan senjata ajaib tidak tergantung pada penampilannya, tetapi pada kualitasnya. Salah satu karakteristik dari pistol perak pistol hitam adalah ketangguhan, dan yang lainnya adalah ketangguhan. Hanya ketika kedua karakteristik ini sejalan dengan standar artefak bermutu tinggi, itu dapat dianggap sebagai artefak kelas atas yang sebenarnya. Mulai pengujian. Saat instruktur wasit melangkah ke arena, kedua belah pihak turun ke dua pengrajin Master Academy. Dua ahli alat mendalam melangkah ke atas ring dan memberi isyarat agar semua orang tenang. Dan di belakang dua master alat mendalam, tentu saja beberapa siswa berjalan ke atas ring dengan batu artefak. Penyelidikan pertama adalah kekuatan senjata perak geng hitam. Dua senjata perak geng hitam dimasukkan ke batu inspeksi oleh seorang tutor pada saat yang sama. Pistol perak geng hitam mana yang bisa dimasukkan lebih dalam, dan pistol perak geng hitam mana yang bisa dimasukkan lebih dalam. Kekuatan pistolnya bahkan lebih tinggi. Senjata dan pedang berbeda dalam banyak hal, bagaimanapun, hanya kepala senjata yang dapat menghasilkan dampak yang kuat, dan tubuh senjata masih digunakan sebagai alat bantu untuk sebagian besar. Saya memikirkan masalah ini, saya datang, tidak ada yang meragukan hasilnya. Pada saat ini, Lu Xiaotian melangkah ke atas ring lagi. Sebagai dekan Universitas Beiyun, Lu Xiaotian adalah eksistensi yang unik di Universitas Beiyun. Bahkan jika Diao Yadong tahu bahwa Lu Xiaotian menyukai Mu Yun karena gurumu, dia juga mengerti bahwa dengan karakter Lu Xiaotian, dia tidak bisa memihak. Aku tidak punya pendapat. Saya tidak keberatan. Mu Yun dan Diao Yadong mengungkapkan pandangan mereka secara bergantian. Kalau begitu mari kita mulai. Setelah kata-kata itu terucap, Lu Xiaotian memegang pistol dengan kedua tangan secara bersamaan, dan menghantam batu inspeksi di depannya. Ledakan. Kepala tombak bertabrakan dengan batu inspeksi, dan ledakan tumpul terdengar di telinga semua orang. Tetapi pada saat ini, semua orang tidak menghindari suara dentuman keras, sebaliknya mereka meregangkan kepala dan melihat cincin itu. Apa yang terjadi dengan hasilnya? Bagaimana bisa? Namun, Qiyun, yang berdiri di tepi ring, matanya melebar lebih dulu, dan berdiri di sana dengan tercengang. Dari sudut pandangnya, Anda dapat melihat dua batu inspeksi di depannya untuk pertama kalinya. Tombak perak geng hitam yang dia perbaiki dimasukkan ke dalam batu inspeksi hingga kedalaman 3 inci, dan kedalamannya sudah 3 inci, yang sudah lebih unggul dari rata-rata artefak biasa bermutu tinggi. Tapi di sisi lain, tombak perak pistol hitam yang disempurnakan oleh Qiming memiliki kedalaman 4 inci. Satu lagi simpanan. Meski jaraknya hanya sejengkal, namun jarak sejengkal ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Itu adalah batu inspeksi khusus, yang dapat dimasukkan 1 inci lebih dalam, yang cukup untuk menunjukkan bahwa tombak perak senjata hitam yang disempurnakan oleh Qiming lebih dari 2 kali lebih keras dari miliknya. Kurasa aku tidak perlu memberitahu hasil level ini. Lu Xiaotian berkata dengan tenang, jika ada yang tidak percaya, kamu bisa mencobanya sendiri. Saya tidak percaya. Saat dia berbicara, Qiyun melangkah keluar, memegang pistol di kedua tangan, seluruh tubuhnya meledak, dan dia menabrak batu inspeksi. Kekuatannya jauh lebih kecil daripada Lu Xiaotian, jadi kali ini dia hanya memasukkannya sejauh 2 inci, tetapi tombak Qiming dimasukkan 3 inci penuh. Untuk sesaat, seluruh ruangan menjadi sunyi. Jika orang lain melakukannya, mungkin ada kepalsuan, tetapi Qiyun mencobanya sendiri, tetapi hasilnya masih tidak sebaik Qiming. Siapa yang keberatan dengan hasil seperti itu? Tidak, tombakku lebih baik dari miliknya. Ya, tombak perak geng hitamku lebih fleksibel daripada miliknya. Jika terlalu kaku dan mudah patah, tombaknya pasti mudah patah. Oke, item kedua, penguji fleksibilitas. Kali ini, Lu Xiaotian berbicara langsung, melangkah maju, dan mengambil 2 senjata hitam perak. Dengan ranah alam bukaan rohnya, esensi sejatinya kuat, dan tidak sulit untuk memverifikasi fleksibilitas kedua senjata.
Kepala dari kedua senjata itu jatuh ke tanah batu tulis Jianying pada saat yang bersamaan, dan Lu Xiaotian memegang kedua senjata itu dengan kedua tangannya dan mulai menekan ke bawah. Perlahan-lahan, tubuh kedua senjata hitam perak itu mulai menekuk, perlahan mendekati 45 derajat, dan kemudian perlahan mendekati 75 derajat. Kak, tiba-tiba, ketika tombak perak geng hitam yang disempurnakan oleh Qiyun mendekati 90 derajat, ada sedikit suara klik di tubuh tombak. Itu jelas tidak tahan dengan suara membungkuk. Perlu melanjutkan, Lu Xiaotian memandang Qiyun dan berkata sedikit saat dia melihat tombak perak hitam lainnya yang disempurnakan oleh Qi Ming utuh. Bahkan, dia juga sangat terkejut. Sebagai dekan akademi, bagaimana mungkin Lu Xiaotian tidak mengetahui situasi sebenarnya dari para siswa? Qi Ming selalu tidak dikenal di Akademi Beiyun, sebagai putra pandai besi, dia tidak menunjukkan terlalu banyak bakat dalam proses pemurnian alat. Tapi setelah sebulan pelatihan di tangan Mu Yun, dia berhasil memperbaiki artefak fana kelas atas. Ini sangat menakjubkan. Matanya jatuh ke bawah ring, menatap Mu Yun yang berbaring di kursi Grandmaster, wajahnya tenang, dan Lu Xiaotian bahkan lebih terkejut. Apakah orang ini tahu dia akan menang? Tidak, aku tidak percaya. Qiyun sudah gila pada saat ini. Untuk waktu yang lama, dia adalah penyuling bakat muda paling menonjol dari keluarga Qi, dan juga seorang jenius di kota awan utara, tak tertandingi. Tapi sekarang, sampah benar-benar bisa mengalahkannya. Ayahnya kalah di tangan Qi Yufeng, dan dia benar-benar kalah di tangan Qi Ming, yang sangat disayangkan. Kong, setelah meraih dua tombak panjang di tangan Lu Xiaotian, Qiyun melemparkan tombak itu ke arah Qi Ming, sambil berteriak, kekuatan sebenarnya dari senjata biasa hanya bisa ditunjukkan dalam pertarungan yang sebenarnya. Sekarang, bertarunglah denganku. Ketika kata-kata itu jatuh, Qiyun melangkah keluar, mengangkat tombak perak pistol hitam, dan membentaknya ke arah Qiyun. Momen ini benar-benar terjadi begitu cepat sehingga bahkan Lu Xiaotian tidak menyangka bahwa Qiyun benar-benar akan kehilangan kendali saat ini, dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Di sisi lain, Qi Ming mengambil tombak dan belum menyadari apa yang sedang terjadi, tombak Qiyun secara horizontal sudah mendekat. Tanpa waktu untuk mengurusnya, hampir tanpa sadar, Qi Ming harus memegang tombak perak Heigang secara horizontal di depannya, menghalangi tembakan Qiyun, ledakan. Sial, saat berikutnya, raungan terdengar pada saat yang sama dengan ledakan pendaratan logam, dan dua tombak panjang bertabrakan, membuat dampak besar. Qi Ming tidak siap, terkejut dan mundur selangkah, berdarah dari sudut mulutnya. Pada saat ini, di atas tanah, kepala tombak berguling-guling di tanah dengan sangat mempesona. Memegang setengah badan pistol di tangannya, wajah Qiyun pucat, tangannya mencengkeram badan pistol dengan erat, dan tiba-tiba dia tertawa dan berkata, sampah, aku akan kalah dari tangan sampah, haha. Qiyun, jika kamu tidak mematuhi aturan permainan, ambil senjatamu sendiri, pulanglah dan pikirkan selama 3 bulan. Tanpa diduga, Qiyun berani melakukan sesuatu di depannya, Lu Xiaotian benar-benar marah. Seseorang segera menekan Qiyun. Pada saat ini, seluruh alun-alun kampus menjadi sunyi. Qi Ming menang dan Qiyun kalah, yang lebih mengejutkan daripada kemenangan Miao Xianyu atas Wang Yunqi. Anda tahu, Miao Xianyu dan Wang Yunqi berada di level yang sama, tetapi Qi Ming dan Qiyun, sebelum Januari, berjauhan. Guru Diao, mendidik siswa, kamu harus lebih perhatian. Iya, melihat Qiyun diseret, Diao Yadong ingin naik dan menendang sejauh 3 kaki. Hal sampah ini, membual tentang pergi ke Haku selama pertandingan, tapi itu benar-benar menjatuhkan rantai pada saat ini. Mungkinkah Qi Ming benar-benar jenius pemurnian, bakat duniawi, yang ditemukan dan digali oleh Mu Yun, yang membuatnya menjadi blockbuster di sini? Tidak, itu pasti Qi Ming menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, dan itu pecah hari ini, menarik perhatian semua orang. Harus begitu. 2 tuan dan murid, 1 kebajikan. Game ketiga, lanjutkan. Game ketiga adalah pertarungan seni bela diri. Keterampilan dan kekuatan bela diri yang sebenarnya di antara para siswa diuji. Dibandingkan dengan game pertama dan kedua, ini adalah yang paling menarik. Bagaimanapun, alkemis dan penyuling adalah ahli yang benar-benar dapat memahami bahwa sebagian besar siswa mereka bukanlah penyuling dan alkemis sejati, tetapi mereka memiliki beberapa pemahaman di kelas dan tahu sedikit tentang kulit. Dalam permainan ini, para peserta dari kedua belah pihak diundang untuk naik ke atas panggung. Kelas dasar 5, Moyang. Kelas 3 tingkat lanjut, Diao Yayun. Ketika kata-kata itu jatuh, seluruh bidang seni bela diri tiba-tiba menyebabkan kegemparan. Diao Yayun, seorang jenius berusia 16 tahun dengan 6 lapisan pembuluh darah, jenius pertama pada usia 16 tahun di North Cloud City. Dia benar-benar akan berada di pengadilan. Bukankah Mo Hai bertarung melawan Mo Yang dalam pertempuran ini?
Kenapa tiba-tiba berubah? Pergantian bukanlah apa yang Diao Yadong pikirkan, tetapi pada saat ini, dia berdarah dari lubuk hatinya. Dia telah kehilangan 2 dari 3 pertandingan. Jika dia kalah di yang terakhir, dia tidak akan memiliki wajah untuk melanjutkan di Universitas Beiyun. Dilatih. Semua ini dipaksakan oleh Mu Yun. Kakak ketiga, kalahkan Mo Yang dengan segala cara, atau bahkan buat dia lumpuh. Sebelum Diao Yayun berkuasa, Diao Yadong sudah diam-diam memerintahkan. Di sisi lain, Mo Yang memandang Mu Yun sambil tersenyum, "Tutormu, jika saya menang, saya akan menerima saya sebagai murid. Kamu tidak akan berbicara sebelum kamu menang." Melihat ekspresi tanpa tekanan Mo Yang, Mu Yun tersenyum pahit. Faktanya, game ketiga adalah yang paling dikhawatirkan Mu Yun. Mo Yang, alam napas 4 kali lipat tubuh fisik yang kuat, dengan lebih dari 10.000 jin kekuatan, dapat dikatakan tak terkalahkan di alam 4 kali lipat. Tapi lawannya adalah Diao Yayun, jenius keluarga Diao. Ketika Diao Yayun berada di lapisan kelima energi kondensasi, kekuatan fisiknya sudah 15.000 kati, sekarang dia telah melangkah ke lapisan ke-6, dia mungkin setidaknya memiliki 20.000 kati. Awalnya, Mu Yun ingin Mo Haichang, dan Mo Yang mampu mengatasi kesenjangan di alam pertama. Tapi Diao Yadong jelas kelinci dengan mata merah, tidak peduli apa, dia mengirim Diao Yayun ke lapangan. Tetapi meskipun dia khawatir, dia masih ingin menyemangati Mo Yang. Orang ini telah kehilangan lingkaran penuh dalam sebulan, dan telah menjadi lingkaran hitam. Bulan ini, upaya Mu Yun juga terlihat dari upaya Mo Yang. Permainan telah mencapai game ketiga, semua orang melihat kompetisi ini tidak lagi dramatis, tetapi benar-benar serius. Siapa yang mengira bahwa kelas sampah yang dipimpin oleh Mu Yun bisa memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, apakah akan ada keajaiban di game ketiga ini? Tidak akan. Inilah yang kebanyakan orang pikirkan dalam hati mereka. Karena di game ketiga, lawan Mo Yang benar-benar terlalu kuat. Diao Yayun, 16 tahun, memiliki 6 tingkat urat nadi, alam seperti itu sudah cukup untuk menjadi tutor di Akademi Beiyun. Pada pertandingan ketiga, Mo Yang dari kelas 5 pemula dan Diao Yayun dari kelas 3 lanjutan. Kedua sisi pertandingan dapat menggunakan senjata, tetapi mereka tidak dapat melampaui senjata pamungkas. Sekarang, pertandingan dimulai. Dengan suara instruktur wasit jatuh, bidang seni bela diri menjadi benar-benar gelisah. Pada saat ini, Qi Ming, yang berjalan keluar dari ring, melirik Mu Yun dengan malu-malu, dan tersenyum. Pada saat ini, beberapa murid-murid secara bertahap berkumpul di sekelilingnya. Qi Ming benar-benar seperti namanya hari ini, blockbuster. Mampu memperbaiki artefak fana tingkat tinggi sudah cukup untuk hidup dan melembabkan di seluruh Northern Cloud City. Jangan terburu-buru dan mendekati Qi Ming. Ketika Qi Ming tumbuh dewasa dan ingin mendekati Qi Ming, saya khawatir tidak akan ada kesempatan. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Melihat Qi Ming, Mu Yun tersenyum sedikit, dalam beberapa hari, saya akan membantu ayahmu memperbaiki pil. Anda bisa menunggu dengan sabar. Betulkah? Mendengar kata-kata Mu Yun, Qi Ming tidak bisa menahan gemetar. Jika ayahnya bisa berdiri lagi, bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan, dia akan sangat bersemangat. Nak, apakah Tuan akan membohongimu? Sekarang mari kita tonton pertandingan Mo Yang. Kamu harus menonton pertandingan ini dengan hati-hati. Jika kamu ingin menjadi penyuling yang kuat, kamu juga harus menjadi pejuang yang kuat. Iya, di atas ring, 2 sosok berdiri. Diao Yayun mengenakan gaun putih dengan jubah berkibar, dan senyum muncul di wajahnya yang tampan. Dia adalah Diao Yayun, seorang jenius dari keluarga Diao, berdiri di sini, hasil dari permainan ini sudah diputuskan. Dari penonton, tatapan iri dilemparkan, dan telinga Mo Yang memenuhi telinga Mo Yang. Nama Diao Yayun adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Diao Yayun, pada usia 12 tahun, menunjukkan bakatnya untuk berkultivasi dan memasuki Akademi Beiyun. Pada usia 14 tahun, dia telah memasuki kondisi triple easy. Pada usia 16 tahun, ia telah memasuki alam denyut nadi lipat 6, memadatkan denyut nadi dengan Qi, dan memadatkan denyut nadi menjadi hebat. Peningkatan kultivasi seperti itu sudah cukup untuk mengabaikan kota Beiyun. Terlebih lagi, di Akademi Beiyun, setiap kali Diao Yayun menunjukkan kekuatannya, dia selalu saling menantang. Setiap pertempuran akan menang. Di antara siswa berbakat dari Beiyun College, Diao Yayun berada di peringkat ke-10. Ini karena dia terlalu muda sekarang, dan semua orang di Universitas Beiyun telah menentukan bahwa 2 tahun kemudian, talenta terbaik di Universitas Beiyun pasti Diao Yayun. Sebaliknya, Mo Yang benar-benar tidak penting. Mo Yang pendiam hanya memiliki gelar seorang pria di Akademi Beiyun. Setelah memasuki akademi selama 2 tahun, dia masih berada di triple tension level.
Jika bukan karena bulan ini untuk menerobos ke alam nafas kuat keempat, pertempuran ini tidak akan ada gunanya untuk ditonton. Meski begitu, Mo Yang masih gagal membangkitkan harapan semua orang kali ini. Siapa yang bisa berharap bahwa seorang pria yang baru saja melangkah ke alam 4 kali lipat akan mengalahkan seorang murid jenius di alam Vena 6 kali lipat? Dalam pertempuran ini, Anda dapat memilih untuk menyerah secara otomatis. Saya tidak akan mempermalukan Anda. Saya pikir Anda juga harus memahami dengan jelas kesenjangan antara kita berdua. Menyerah, Mo Yang tersenyum. Bagaimana mungkin? Mo Yang menggelengkan hidungnya dan mendengus. Setelah 1 bulan diajar oleh guru gembala, mudah bagiku untuk mengalahkanmu sekarang, konyol. Mendengar kata-kata arogan Mo Yang, Diao Yayun tidak marah, tetapi malah tersenyum lebih di wajahnya. Semuanya tidak perlu dijelaskan dengan terlalu banyak kata, hanya perlu dibuktikan dengan kekuatan. Angin biru menggerakkan tinju awan. Dengan minuman rendah, Mo Yang terkejut dan meledak dengan pukulan. Tubuhnya seperti pohon pinus hijau, tinjunya bergerak seperti awan, dan kekuatan besar yang beratnya lebih dari 10.000 jin jatuh, bergegas ke Diao Yayun. Kamu terlalu lemah. Melihat gerakan Mo Yang, Diao Yayun mencibir, dan mengulurkan jari dengan satu tangan, jari acak, ringan dan lembut, menghadap langsung ke Mo Yang. Jari ini bisa menghancurkan gunung dan sungai. Jari ini bisa menutupi dunia. Engah, suara percikan darah terdengar, dan saat berikutnya, tubuh Mo Yang, seperti ranting dan daun yang keras kepala, jatuh ke lantai yang keras. Sebuah lubang darah yang dalam muncul di antara tangannya. Darah mengalir keluar, menodai seluruh rok. 1 jari. Pernyataan Diao Yayun yang meremehkan berarti bahwa darah Mo Yang terciprat di tempat, tergeletak di tanah, tangannya gemetar terus-menerus. Ini adalah kesenjangan utama dalam kekuatan, yang pada dasarnya tidak dapat diubah. Sampah adalah sampah. Diao Yayun berkata dengan tenang, di benua keberuntungan surgawi, setiap orang ditakdirkan untuk mencapai kehidupan ini ketika mereka dilahirkan. Beberapa orang hanya bisa menjadi aktor pendukung, sementara beberapa orang hanya bisa diinjak-injak sia-sia. Sayangnya, kalimat ini, bagi siapapun, akan terasa sombong dan angkuh. Tapi sekarang apa yang kukatakan dari mulut Diao Yayun sangat masuk akal dan tak terbantahkan. Begitu banyak kotoran. Dalam sekejap mata, Mo Yang berdiri dari tanah. Pada saat ini, darah di tangannya sudah mengering, dan lubang jari yang mengerikan telah menghilang. Melihat adegan ini, Diao Yayun tercengang. Tapi Mo Yang melambaikan tangannya, merasakan kekuatan pulih di tangannya. Dia secara alami mengerti mengapa ini terjadi. Mandi obat berlangsung selama setengah bulan, dan dia tenggelam dalam industri obat hampir sepanjang hari setiap hari, dan tubuhnya telah mengumpulkan terlalu banyak efek obat. Dan efek obat itu dibeli oleh guru gembala dengan harga hampir 100.000 batu roh tingkat rendah. Apa konsep 100.000 batu roh kelas bawah? Itu cukup untuk pendapatan bersih keluarga Mo selama hampir setengah tahun. Terima kasih, instrukturmu. Saat dia bermeditasi di dalam hatinya, tubuh Mo Yang bergerak. Telapak guntur Hunyuan. Dengan minuman rendah, tubuh Mo Yang terbang di udara, dan angin kencang bertiup menuju Diao Yayun di antara tangannya. Dia telah berlatih telapak tangan ini berkali-kali, dan dengan telapak tangan ini, dia membunuh banyak monster tingkat 5 di pegunungan Beiyun. Mo Yang percaya bahwa bahkan jika telapak tangan ini tidak dapat menyebabkan Diao Yayun terluka parah, setidaknya itu akan membuatnya lengah. Pai Yun Kuan. Dengan minuman rendah, Diao Yayun berdiri di tempat, kakinya tak bergerak seolah-olah berakar di tanah. Namun, tangannya seanggun awan, dan tiba-tiba dia melompat langsung ke arah Mo Yang yang berlari kencang. Ledakan. Ada dengungan rendah, dan untuk sesaat, Mo Yang bergegas di depan Diao Yayun. Ketika dia masih 5 meter dari Diao Yayun, dadanya runtuh, dan ada suara retak tulang. Keluar dari udara. Keadaan nadi 6 kali lipat tubuh fisik, Qi Jin dapat dilepaskan, tetapi Diao Yayun sebenarnya mencapai jarak 5 meter terhadap langit. Ini hanya lebih menakutkan daripada seniman bela diri realem Yuan kental 7 kali lipat. Bahkan seorang pejuang di alam Ning Yuan tidak dapat menjamin bahwa setelah memadatkan esensi sejati, ia dapat mempengaruhi kekuatan esensi sejati hingga jarak 5 meter di luar tubuh. Hanya yang kuat yang melangkah ke tingkat ke-10 dari bukaan Ling yang benar-benar dapat melepaskan esensi sejati dan bergerak dengan bebas. Dengan keras, Mo Yang jatuh di atas ring lagi. 2 kali melawan Diao Yayun, Mo Yang tidak memiliki kekuatan backhand sama sekali. Itu hampir segera setelah dipukul oleh Diao Yayun. Kali ini, bahkan dengan efek obat dari Mu Yun yang membiarkan Mo Yang mandi obat sebelumnya, dia berjuang belasan kali sebelum perlahan berdiri. Dan Diao Yayun berdiri dan tidak bergerak. Menghadapi Mo Yang, dia memiliki kebanggaan di hatinya.
Berdiri dengan wajah pucat, Mo Yang tiba-tiba tidak bisa menahan batuk, darah mengalir di sudut mulutnya, membasahi dada dan pakaiannya. Tapi dia masih berdiri dengan keras kepala. Faktanya, untuk permainan ini, ketika Diao Yayun bermain, itu sudah hancur dan Mo Yang akan kalah. Mu Yun juga memahami ini di dalam hatinya. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Mo Yang masih bersikeras. Dua bentrokan itu cukup untuk melihat bahwa dia bukan lawan Diao Yayun. Sampah, bukankah kamu masih mengakui kekalahan? Melihat Mo Yang dengan keras kepala berdiri, Diao Yayun mencibir dan berkata, apakah mungkin, kamu masih memiliki ilusi, membayangkan bahwa kamu bisa menang? Namun, kata-kata Diao Yayun jatuh, dan satu-satunya tanggapan padanya adalah dengungan nyaring dari depan hijau. Pedang King Kue. Mo Yang mengeluarkan pedang King Kue. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan pedang? Diao Yayun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sepertinya kamu harus melihat kenyataan dengan jelas. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuh Diao Yayun sedikit membungkuk. Tangannya ditekuk menjadi kait besi, seperti cakar tajam, menunjukkan jejak niat membunuh. Pada saat yang sama, Mo Yang memegang pedang King Kue di telapak tangannya, dan ada sedikit rasa dingin di ujung bilahnya. Pedang King Kue artefak biasa bermutu tinggi disempurnakan oleh Mu Yun sendiri, dan pedang King Kue ini disempurnakan dengan metode pemurnian yang disebarkan dari Zhu Xiantu. Hanya kekuatan sejati yang hanya bisa diwujudkan dalam pertempuran nyata. King Yun langsung naik. Dengan minuman rendah, Mo Yang menunjukkan gaya pertama dari teknik pedang King Yun dan mengayunkan pedang, tetapi pedang itu seperti keterampilan pedang tiga gaya, mengenai Diao Yayun dari tiga arah. Ding, ding. Dua dentingan terdengar pada saat yang sama, dan saat Diao Yayun melambaikan tangannya, kedua aura pedang itu langsung dikalahkan. Namun, tiba-tiba, arah dan kecepatan aura pedang ketiga berubah secara tiba-tiba, dan itu benar-benar melewati bagian depan Diao Yayun dan meluncur ke sisi Diao Yayun.